Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab dari Daniel 5. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan berhadapan dengan kesombongan Nebukadnezar dalam Daniel 4. Hari ini kita masuk ke Daniel 5 ayat 1-16. Tokohnya bukan lagi Nebukadnezar, tetapi Belsasar. Dan kisah ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penting. Apa yang terjadi ketika seseorang sudah mengetahui kebesaran Tuhan, tetapi tetap memilih untuk meremehkannya? Mari kita mulai membaca Daniel 5 ayat 1. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum-minum anggur. Sahabat terkasih, ini bukan pesta kecil. Belsasar mengadakan pesta besar bersama 1.000 pembesarnya. Ia sedang berada dalam posisi berkuasa. Semuanya tampak aman. Tidak ada yang menunjukkan bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir pemerintahannya. Tetapi justru di tengah suasana seperti itulah kesombongan sering muncul. Ketika semuanya terasa aman, manusia bisa mulai lupa bahwa kekuasaan dan kehidupan bukan berada sepenuhnya di tangannya. Lalu kita melihat sesuatu yang jauh lebih serius. Daniel 5 ayat 2-4. Dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Sahabat terkasih, Belsasar memerintahkan agar perkakas emas dan perak yang dahulu diambil dari bait Allah di Yerusalem dibawa ke pesta. Perkakas itu kemudian digunakan untuk minum anggur. Dan mereka sambil minum memuji dewa-dewa dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Ini bukan sekedar pesta. Ada sikap meremehkan sesuatu yang kudus bagi Tuhan. Perkakas bait Allah bukan benda biasa. Belsasar tahu dari mana benda-benda itu berasal. Namun, dia tetap menggunakannya untuk memuaskan kesenangannya sendiri. Dan disinilah kita melihat bahwa kesombongan bukan hanya soal berkata, "Aku hebat." Kadang kesombongan muncul ketika manusia mulai berpikir, "Aku bebas melakukan apa saja. Tidak ada yang akan mempertanggungjawabkan aku." Belsasar berada di puncak kekuasaan, tetapi dia lupa bahwa ada pribadi yang jauh lebih tinggi daripada seorang raja. Daniel 5 ayat 5-6. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat. Dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Sahabat terkasih, tiba-tiba muncul jari-jari tangan manusia yang menulis pada kapur dinding istana. Raja melihat tangan itu dan reaksinya langsung berubah. Tapi dia sedang berpesta. Sekarang wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, bahkan lututnya berantukan. Dalam sekejap, suasana pesta berubah menjadi ketakutan. Ini menarik. Selama semuanya berjalan sesuai keinginannya, Belsasar merasa aman. Tetapi ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, keberaniannya hilang. Bukankah kita juga kadang seperti itu? Selama semuanya berjalan baik, kita merasa mampu mengendalikan hidup. Tetapi satu keadaan yang tidak terduga
bisa membuat kita sadar. Ternyata kita tidak sekuat yang kita pikirkan. Daniel 5 ayat 7-9. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari ungu tua, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas. Dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu, sangatlah cemas hati Raja Belsasar dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Sahabat terkasih, Belsasar memanggil para ahli, orang kasdim, dan para ahli nujum. Ia menjanjikan hadiah besar kepada siapapun yang dapat membaca dan menjelaskan tulisan itu. Tetapi tidak seorang pun mampu melakukannya. Raja semakin ketakutan. Para pembesarnya pun bingung. Ada banyak orang berpendidikan di istana. Ada banyak orang yang dianggap mampu memberikan jawaban. Tetapi kali ini, semua kemampuan manusia tidak mampu menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ini mengingatkan kita bahwa ada batas bagi hikmat manusia. Kita boleh belajar, boleh menggunakan pengetahuan, boleh meminta nasihat. Tetapi ada hal-hal dalam hidup yang hanya dapat kita pahami ketika kita datang kepada Tuhan. Daniel 5 ayat 10-12. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku, ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Sahabat terkasih, kemudian ratu masuk dan mengingatkan Belsasar tentang Daniel. Ia berkata bahwa pada zaman Nebukadnezar ada seseorang yang memiliki roh para dewa yang kudus. Namanya Daniel. Daniel dikenal memiliki terang, akal budi, dan hikmat. Ratu menyarankan agar Daniel dipanggil. Ini sesuatu yang menarik. Daniel sudah tidak menjadi orang yang pertama kali dicari. Namun ketika semua orang lain tidak mampu memberikan jawaban, nama Daniel kembali muncul. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup hamba-Nya. Kadang ada masa ketika kita merasa tidak diperhatikan, tidak dipakai, tidak dianggap. Tetapi Tuhan bisa membawa kita kepada kesempatan pada waktu yang tepat. Daniel tidak perlu memaksakan dirinya masuk ke pusat perhatian. Ketika waktunya tiba, dia dipanggil. Daniel 5 ayat 13-16. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja, ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku.
tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini, engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Sahabat terkasih, Daniel akhirnya datang menghadap Belsasar. Raja mengatakan bahwa ia telah mendengar tentang kemampuan Daniel. Dan raja menawarkan hadiah besar jika Daniel mampu membaca dan menjelaskan tulisan di dinding. Namun, kita akan melihat di bagian berikutnya bagaimana Daniel merespon. Yang menarik adalah Daniel berdiri di hadapan seorang raja yang memiliki kekuasaan besar. Tetapi Daniel tidak perlu takut. Karena Daniel tahu bahwa kekuasaan Belsasar bukanlah kekuasaan tertinggi. Ada Tuhan yang jauh lebih tinggi daripada seorang raja. Dan disinilah bagian pertama Daniel 5 berhenti. Belsasar sedang menunggu jawaban. Tulisan di dinding sudah ada, tetapi maknanya belum dijelaskan. Kita akan melihatnya di bagian berikutnya besok. Sahabat terkasih, Daniel 5 ayat 1-16 memberikan sebuah peringatan yang sederhana tetapi serius. Jangan meremehkan Tuhan hanya karena hidup sedang terasa aman. Belsasar berpesta. Dia memiliki kekuasaan. Dia memiliki banyak orang di sekelilingnya. Tetapi semua itu tidak membuatnya berada di luar jangkauan Tuhan. Mungkin hari ini kita juga sedang menikmati keadaan yang baik. Pekerjaan berjalan lancar, keuangan cukup, keluarga baik, rencana berhasil. Nikmatilah semua itu dengan penuh ucapan syukur. Tetapi jangan sampai kenyamanan membuat kita lupa kepada Tuhan. Karena apa yang ada di tangan kita hari ini bukan jaminan bahwa kita mengendalikan hari esok. Kita boleh menikmati hidup, tetapi tetaplah menghormati Tuhan. Kita boleh memiliki kekuasaan, tetapi tetaplah rendah hati. Kita boleh berhasil, tetapi jangan sampai keberhasilan membuat kita merasa tidak membutuhkan Tuhan. Belsasar baru menyadari keseriusan semuanya ketika tangan itu muncul di dinding. Tetapi kita tidak perlu menunggu sampai kita terguncang untuk kembali mengingat Tuhan. Kita bisa melakukannya sekarang. Mari kita menjaga hati, karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak di luar. Dia melihat hati kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk tidak membiarkan kenyamanan, keberhasilan, atau apapun yang kami miliki membuat kami melupakan-Mu. Berikan kami hati yang menghormati Engkau. Ketika hidup kami berjalan baik, ajarlah kami tetap bersyukur. Ketika kami memiliki kemampuan dan keberhasilan, ajarlah kami tetap rendah hati. Dan ketika kami merasa mampu mengendalikan semuanya, ingatkan kami bahwa hidup kami tetap berada di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.